Oke, saudara sekalian, saya ajak kita sekarang membuka Alkitab kita. Di dalam bahasa Indonesia, kita membaca 1 Samuel pasal yang ke-25. 1 Samuel pasal yang ke-25. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai 24. Ya, ini pasal yang panjang, kita akan membahas seluruhnya, tetapi kita tidak akan baca seluruhnya. Ada 44 ayat, ya. Kita membaca, tapi perlu membaca cukup banyak secara substansial ayat 1 hingga ayat 24, ya, supaya kita agak mengerti alur cerita daripada pasal ini. 1 Samuel pasal yang ke-25, saya mulai ayat yang pertama, kita baca bergantian, ya, bahasa Indonesia, saudara ayat yang kedua dan seterusnya sampai ayat yang ke-24. Oke, saya mulai ayat yang pertama. Dan matilah Samuel, seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama, dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan ketemuilah Nabal, tanyakanlah keselamatannya atas namaku. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu pun yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang ku bantai bagi orang-orang pengguntinganku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang? Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya, Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Oleh karena itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya.
Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Saya lompat membaca beberapa ayat lagi dari ayat 32 sampai 35. Ya, saya lompat ke ayat 32. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. 33 saudara. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Dan ayat 39, saya tutup dengan ayat 39. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Saudara, kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami saat ini ingin merenungkan akan firman Tuhan yang telah kami baca. Kami memohon Roh-Mu yang kudus yang telah mewahyukan firman kepada para penulis Alkitab, juga Roh yang sama hari ini, saat ini, berbicara kepada setiap kami, baik kami yang hadir di gereja, di gedung gereja, di tempat ini, maupun setiap saudara-saudara kami, baik di Melbourne, di Auckland, maupun di mana-mana tempat yang lain yang mendengarkan akan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang memimpin setiap kami, sehingga kebenaran firman yang boleh kami dengar dan renungkan boleh sungguh-sungguh mengajar kami, membentuk hidup kami, bukan hanya mengisi akan pikiran kami, tetapi boleh membentuk hati kami yang dalam, dan mendorong kehidupan dan kelakuan kami, dan segala apa yang kami pikirkan dan kerinduan hati kami boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami terus mentaati Tuhan hari demi hari, yang boleh membentuk akan seluruh kehidupan kami yang memperkenan hati Tuhan. Berkati dan pimpin setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Oke, saudara sekalian, kita hari ini masih melanjutkan akan kisah daripada Daud yang terus-menerus masih di dalam konteks dikejar oleh Saul di dalam pelarian dia menjadi fugitif, ya. Tetapi kita hari ini secara khusus kita melihat akan karakter-karakter yang baru yang sebelumnya tidak ada. Kita mengetahui di situ ada Nabal, ada Abigail, dan ini adalah karakter-karakter yang menarik, yang seperti yang tadi kita baca, ya. Dan kita membaca karakter yang utama jelas adalah Abigail, yang dikatakan adalah seorang perempuan yang bijaksana dan yang cantik, gitu ya. Jadi maka karena itu tidak heran itu di gereja banyak orang pakai namanya Abigail, ya. Kita ada beberapa di sini, ya, termasuk anak saya, nama tengahnya Abigail, mungkin sudah tidak tahu. Dan di Auckland juga kita tahu ada anak-anak kecil, ada beberapa anak kecil yang namanya Abigail, ya, karena memang ini tokoh yang sangat baik. Kalau sudah nanti kita akan belajar lebih detail tentang Abigail ini, memang yang cantik dan bijak, dan segala tindakannya menjadi sesuatu yang indah, dan Tuhan boleh bisa memakai Abigail, dan
melalui tindakan dia satu disaster yang besar itu bisa dihalangi, ya, karena Tuhan memakai Abigail untuk mengatakan apa yang baik, yang berbijaksana. Oke, saudara sekalian, sebelum kita masuk berbicara memikirkan tentang Abigail, tokoh utama daripada pasal 25 ini, kita lebih dahulu diperkenalkan dengan suaminya. Dan kita memperkenalkan suaminya itu dengan cara yang menarik sekaligus menakutkan sebenarnya. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua mengatakan, ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Dan ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Jadi digambarkan tentang siapakah dia ini, ya, tentang apa yang dia punyai, perusahaannya, kekayaannya, dan pestanya. Pengguntingan bulu domba itu adalah masa pesta, karena ini masa panen pengguntingan bulu domba. Setelah dijelaskan seluruhnya itu, barulah namanya disebut. Nama orang itu adalah Nabal. Ya, saudara sekalian, ini cara yang menarik sebenarnya dari introduksi daripada seseorang, ya. Dan cara ini adalah seperti seorang penulis menjelaskan, ini adalah yang bernama Walter Brueggemann, seorang ahli perjanjian lama. Dia mengatakan cara penulis menggambarkan tentang Nabal ini sebenarnya tepat pada sasaran dengan maksud yang tertentu. Dia mengatakan begini, ya, karena harta bendanya itu lebih penting daripada hidupnya. Hidupnya ditentukan oleh harta miliknya. Nabal itu hidup untuk mempertahankan hartanya dan mati setelah pesta menikmati hartanya. Setelah penulis menyebutkan, menggambarkan berapa kayanya dia, berapa pentingnya hartanya, barulah namanya ditulis. Jadi saudara sekalian, ini sesuatu yang mengerikan bahwa hidup manusia bagi Nabal ini yang jahat dan yang disebut seorang yang jahat, yang kasar dan jahat kelakuannya itu, dia seluruh hidupnya dipenuhi dengan hartanya dan segala apa yang dimilikinya. Ya, ini tentu bertentangan persis dengan apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa your life does not consist in what you have. Ya, seharusnya bahwa hidupmu tidak didefinisikan, hidupmu tidak ditentukan dengan apa yang kau miliki, tetapi biarlah engkau boleh kaya di hadapan Tuhan. Nabal persis adalah kebalikan daripada apa yang Tuhan Yesus perintahkan untuk kita jalani. Saudara sekalian, Nabal bukan hanya seorang yang bodoh atau foolish, itulah arti namanya, fool, Nabal itu. Tapi kalau seperti Yesaya 32 ayat yang ke-6 menggambarkan seorang Nabal, itu Nabal foolish, seorang yang bodoh, itu adalah juga bukan hanya orang yang bodoh secara tidak ada bijaksananya, tetapi juga adalah seorang yang rusak secara spiritual, secara moral, secara sosial, ya. Karena itu memang dikontraskan di dalam ayat ketiga B ini. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Saudara sekalian, Nabal si bebal, ya, saya sebut, ya, Nabal si bebal ini adalah seorang yang jahat dan bodoh, dan khususnya kebodohan itu, kejahatan dan kebodohan si Nabal ini bukan hanya dicatat oleh penulis. Kalau kita tadi baca, itu adalah penulis yang mencatat dia jahat, dan jahat kelakuannya dan juga kasar, ya. Kalau membaca seluruh pasal 25 ini, gambaran tentang Nabal yang bebal, yang bodoh, yang kasar, yang jahat, maka bukan hanya keluar dari apa yang ditulis dari penulis, tetapi juga keluar dari mulut bujangnya. Bahkan bujangnya sendiri tahu ini orang yang bebal, tidak ada orang yang bisa bicara sama dia. Ya, bahkan kemudian musuhnya Daud juga tahu ini orang yang dengan apa yang terjadi, ini orang yang jahat yang harus dibinasakan. Tidak ada lagi yang bisa bicara kepada dia. Bahkan lebih parahnya lagi adalah istrinya sendiri, Abigail, itu mengatakan kalimat yang sangat keras sebenarnya di dalam ayat yang ke-25. Tadi kita belum sempat membaca ayat 25, ya. Ayat 25 dikatakan perkataan Nabi Abigail sini, janganlah kiranya tuanku, dia bicara kepada Daud, mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Istrinya saja bilang gitu, gitu, ya. Istrinya bilang, mendeskripsikan Nabal suaminya itu seperti itu. Waduh, sangat mengerikan kalau kita dengar istri membicarakan tentang kita seperti itu, ya. Tetapi inilah yang terjadi,
Inilah Nabal, si bebal itu. Saudara sekalian, kebebalan dan kebodohan dan kejahatan Nabal ini kita khususnya melihat dan nyata dari responsnya kepada utusan Daud. Dan disinilah peristiwa persoalannya mulai muncul. Ya, kita tahu tadi orang-orang Daud datang kepada Nabal dengan mengatakan bahwa kami sudah menjaga, tidak tahu kamu sudah cukup lama orang-orang kami menjaga akan kambing dombamu, tidak ada yang dicuri, tidak ada yang dibunuh, semua jaga, juga bujang-bujangmu, gembala-gembalamu yang banyak itu juga dijaga, semuanya aman sehingga kamu bisa hari ini panen dengan begitu banyaknya dan berpesta pora. Ya, dan bolehkah engkau memberikan kepada kami kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan. Dan saudara melihat ini bukan preman, saudara sekalian ya. Ini bukan preman dari Daud. Ini bukan orang-orang seperti FPI, saudara sekalian ya, yang adalah preman-preman yang pura-pura menjaga, pura-pura melindungi, tetapi sebenarnya kalau tidak sebenarnya mereka hanya menginginkan itu, mereka tidak punya hak untuk boleh mengambil, meminta segala jatah-jatah yang mereka harus kerjakan. Saudara sekalian, jatah-jatah yang mereka tuntut mereka untuk dapatkan. Dan ya kita tahu ini adalah Daud dan orang-orangnya tidak pernah disuruh, mereka memang tidak pernah juga secara volunteer menjaga akan domba-domba milik Nabal yang banyak itu dan gembala-gembalanya dan semuanya aman. Dan kalau tidak, betul-betul kita tahu orang-orang gembala-gembala kambing domba yang di padang belantara itu akan ada banyak perampok-perampok, akan ada banyak orang-orang yang jahat yang bisa saja merebut, dan sering kali terjadi pada zaman itu orang-orang yang merebut dan bahkan mungkin orang-orang daripada Nabal, pegawai-pegawainya juga mungkin bisa dibunuh dan sebagainya. Ya, jadi orang-orang Daud mengatakan kami menjaga sehingga engkau bisa berpesta dan mengalami akan panen seperti ini. Karena kalau tidak mungkin kamu akan banyak kerugian, banyak kekurangan, kamu tidak bisa panen seperti hari ini. Berikanlah kepada kami yang kami butuhkan. Dan mereka tidak minta banyak, mereka hanya meminta apa yang mereka perlukan ya saat itu, karena Daud dan orang-orangnya 600 tentaranya itu sedang lari, mereka tentu perlu makanan, perlu minuman, dan mereka meminta kepada Nabal yang sedang panen begitu banyak, berpesta pora. Kita melihat selanjutnya nanti. Dan tetapi perkataan dari Nabal kita mengetahui itu menunjukkan akan kebodohan dan kejahatan hati daripada Nabal. Kita lihat di dalam ayat yang ke-10, 11 ya di situ ya. Nabal mengatakan di situ, menjawab anak buah Daud, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku," di situ penekanannya, ini rotiku, masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantai yang ku bantai bagi orang-orang pengguntinganku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Saudara sekalian, ini bukan hanya Nabal bukan hanya mengatakan tidak, aku tidak mau memberikan kepada kamu, tetapi ini sedang menghina, insulting anak buah Daud dan juga tentu Daud sendiri. Ya, siapa Daud itu? Ya, siapa Daud? Aku nggak kenal Daud. Siapa Daud itu? Ya, padahal Daud kita tahu orang kedua boleh dikatakan, dan kalau dia tahu apa yang terjadi, dia sudah diurapi sebagai raja, bahkan sebenarnya menggantikan Saul. Paling sedikit dia harus tahu Daud adalah panglima paling penting daripada Saul, ya, yang berkuasa. Tetapi dia berkatakan, siapa Daud itu? Anak Isai, siapa anak Isai itu? Ya, jadi dia ini adalah penghinaan kepada Daud, dan dia tidak akan memberikan. Dia mau mengatakan juga, ini adalah uangku, ini adalah rotiku, air minumku, ini adalah hasil tanahku yang aku perjuangkan sendiri. Ya, kenapa aku harus berikan kepada dia? Gitu. Jadi ini menjadi sesuatu kebodohan daripada Nabal yang ketika Daud mendengar akan berita itu, maka marahlah Daud. Kita boleh mengerti ini mendidih darahnya. Gitu ya, karena di dalam pikiran Daud pasti Daud sudah mengetahui, dan faktanya memang seperti itu, seperti yang juga dikatakan oleh bujang-bujang daripada Nabal yang tadi kita baca. Bujang-bujangnya sendiri tahu, sadar bahwa mereka sebenarnya ada di dalam keadaan bahaya kalau tidak ada orang-orang Daud, tentara-tentara Daud yang melindungi mereka. Dan tidak pernah tentaranya itu merebut, mengambil
kalau diambil begitu gampang kambing dombanya daripada Nabal itu. Ya, mereka tidak pernah mengambil, mereka tidak pernah mengancam, mereka melindungi, mereka sangat baik. Bujang-bujangnya sendiri tahu, mengerti bahwa ini adalah orang-orang yang baik, ini adalah orang-orang yang melindungi mereka, dan mereka seharusnya berterima kasih, paling sedikit memberikan apa yang mereka butuhkan. Dan mereka ada dalam keadaan kebutuhan yang sangat Daud dengan tentaranya yang begitu banyak itu. Maka kita melihat Daud begitu marah, dan respons daripada Daud boleh kalau disimpulkan dengan satu kata, yaitu pedang. Ya, itu ditulis di dalam ayat 13, 3 kali kata pedang itu diulang. Ayat 13 dikatakan, kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya 2 kali. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Satu kata boleh simpulkan respons daripada Daud, kemarahan Daud dan orang-orangnya, pedang. Mereka bawa pedang, maju, mau menghabiskan Nabal dan orang-orangnya. Sudah, kalau kita berhenti sampai situ, kita akan pikir Nabal sekarang ada di dalam masalah yang besar. Ya, ini Daud mengalahkan Goliat, tentara yang gagah perkasa. Ya, pasti Nabal habis, orang-orangnya habis, dan mungkin juga segala domba-dombanya, ternaknya akan dirampas dan sebagainya. Maka habislah kemungkinan Nabal. Nabal ada di dalam posisi yang sangat berbahaya, kita pikir. Tapi kalau kita baca selanjutnya, kita tahu bukan Nabal sebenarnya yang ada di dalam masalah besar, tetapi yang sedang ada di dalam masalah yang besar sebenarnya Daud. Berita ini mau mengajarkan kita akan hal itu, dan kita akan expose akan hal itu di dalam poin-poin kita yang akan datang. Tapi sebelum itu, ya, sebelum kita bicara tentang Daud dan masalah besar apa yang sedang dihadapi Daud di sini, kita lihat dulu karakter utama menjadi background kita untuk mengerti apa yang sedang dihadapi Daud. Ya, kita melihat karakter utama adalah Abigail, jelas seperti tadi saya katakan. Ya, dan kita akan mengetahui bahwa karakter utama di dalam cerita ini adalah Abigail kalau kita juga melihat struktur, ya, struktur daripada cerita ini. Yaitu kalau cerita biasanya itu bisa dibikin struktur, bisa dibikin kiasem dan sebagainya supaya kita itu menolong kita membagi-bagi, ya, membagi-bagi bagian-bagian sehingga tahu ini yang utamanya ceritanya di sini. Ya, misalnya biasanya A aksen, B aksen, C-nya biasanya menjadi utamanya atau turning point daripada cerita itu. Ya, kita secara singkat saja saya jelaskan kepada saudara, kalau saudara melihat ayat yang awal yang pertama sebagai introduksi, yaitu berbicara tentang Nabal dan Abigail yang tadi kita baca dalam ayat 2 dan 3. Itu Nabal dan Abigail. Dan kalau saudara lompat ke bagian yang terakhir, ini A aksennya, ya, A, Nabal dan Abigail. A aksen yang dibawa adalah Daud dan Abigail. Akhirnya Daud menikah dengan Abigail. Ya, terakhirnya kita sudah mengetahui akan hal itu. Ya, setelah itu B-nya adalah ada tension. Tension bicara tentang kebodohan daripada Nabal. Ya, dan kemudian ada selalu begitu kan cerita kan, ada kesulitan, ada pergumulan, ada problem, ada ketegangan, ada tension. Tensionnya karena kebodohan daripada Nabal ini. Ya, ya, karena kalau Nabal ketika orang Daud datang meminta, terus Nabal, deh kasih semuanya yang diminta. Tidak ada tension, tidak ada kesulitan, tidak ada persoalan. Tension karena kebodohan daripada Nabal. Terus kemudian paralelnya resolusi B aksennya apa? Itu resolusi karya Allah. Nanti yang akhirnya meredakan kesulitan dan kemudian membunuh Nabal. Nabal kemudian juga mati. Yaitu resolusi yang Tuhan kerjakan. Nah, C-nya adalah turning point-nya. Bagaimana dari kesulitan, pergumulan yang bahaya yang besar sampai menjadi resolusi, ya, menjadi selesai persoalannya. Ya, yaitu C-nya turning point-nya adalah ayat 18 sampai 35 yang merupakan intervention dari Abigail. Itulah yang menjadi cerita ini berbalik daripada kesulitan yang besar daripada Nabal dan seluruh anak buahnya, seluruh anak laki-laki akan mati, binasa, hancur, dibunuh oleh Daud. Kalau tidak ada intervention daripada Abigail. Abigail intervention sehingga ada resolusi yang berbeda daripada apa yang
dipikirkan dan apa yang sedang hendak dilakukan oleh Daud dan orang-orangnya dengan 400 akan tentaranya itu. Ya, dan juga intervention dari Abigail ini juga itu besar sekali, 18 sampai 35 ayat, itu dari ayat 18 sampai 35 satu bagian yang besar, dan puncak daripada intervention dari Abigail itu boleh dikatakan adalah perkataan dari Abigail di dalam ayat 23 sampai 31. Nah, itu adalah perkataan Abigail kepada Daud, ya, ayat 23 sampai 31, dan itu menjadikan seluruh cerita ini menuju ke resolusi yang berkenan kepada Tuhan sesungguhnya. Kita boleh lihat di sini, ya. Jadi dengan mengerti struktur seperti itu, dengan mengerti karakter-karakternya, maka kita sekarang masuk ke dalam 4 berita, message daripada teks ini, ya, dengan satu tema yang besar, yaitu berita yang pertama, yaitu kita melihat preventive providence, yaitu pemeliharaan Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja secara misterius, dengan cara yang menakjubkan, yang kita berkali-kali sudah belajar, yang berbeda-beda, dan kali ini Tuhan menyatakan sekali lagi providensianya, pemeliharaannya secara preventif, menjaga Daud, mencegah Daud daripada melakukan kesalahan yang besar. Nah, inilah poin yang pertama yang kita boleh belajar. Ini di kata preventif itu ditulis, atau kata mencegah, ya, Tuhan mencegah Daud dari melakukan kesalahan besar, itu ditulis 4 kali di dalam cerita yang tadi kita baca. Ya, saya baca ayat 33, 34 saja, ya. Itu 2 kali di situ disebut, ya. 26, 33, 34 dan 39. 33, 34 ya, saya bacakan bagi saudara. Dari ayat 32. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku." Ya, menahan aku. Dia menahan aku, Abigail menahan Daud, karena Tuhan yang mengutus Abigail kepada Daud. Daripada melakukan hutang darah, daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. 34 sekali lagi kata itu muncul. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku, atau menahan, ya, kata mirip pengertiannya, daripada berbuat jahat kepadamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. 4 kali dikatakan di dalam kisah ini, 1 kali dari perkataan Abigail sendiri di dalam ayat 26, dan 3 kali dari Daud sendiri mengaku bahwa penumpahan darah ini tidak terjadi karena Tuhan yang mencegah dia dengan mengutus Abigail, dengan perkataan Abigail, menahan dia, mencegah dia dari perbuatan yang jahat dan kemarahan yang tidak bisa dikontrol lagi pada saat itu. Ya, saudara sekalian, Nabal memang orang yang bebal. Dia orang yang bodoh, orang yang jahat, jelas sekali. Orang yang di dalam perkataan Abigail di dalam bahasa Inggrisnya mengatakan he's a worthless fellow. Ya, di ESV mengatakan worthless fellow, orang yang nggak ada gunanya, worthless, tidak ada gunanya. Ini orang yang brengsek, orang yang jahat, orang yang bebal. Memang Nabal memang seperti itu digambarkan di sini, dan tetapi persoalannya adalah kebebalan Nabal ini hampir membuat Daud mengalami masalah besar di hadapan Tuhan. Ya, ayat 25, 26 khususnya saya bacakan sekali lagi bagi saudara mengerti bagian ini. Janganlah kiranya, ini perkataan lagi Abigail kepada Daud, janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia. Tadi kita bacakan, Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang tuanku suruh. Oleh sebab itu, penting sih 26, Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan. Di situ lagi, dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang-orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Saudara sekalian, sudah melihat di sini masalah utama Daud sebenarnya bukanlah Nabal. Ya. Masalah utama Daud yang sedang Daud hadapi di sini bukanlah Nabal. Nabal hanyalah trigger yang membuat dia berespon secara salah. Masalah utamanya adalah bagaimana Daud boleh berespon dengan benar kepada Tuhan
ketika dia berhadapan dengan Nabal. Ini masalah utamanya di situ. Karena di dalam hidup Daud akan ada banyak Nabal-Nabal yang lain, dan juga di dalam hidup kita juga akan ada Nabal-Nabal yang lain. Yang sangat menyebalkan, yang sangat bodoh, yang sangat membuat kita marah. Tetapi masalah utamanya bukanlah dia. Dia orang yang nanti dia Nabal, dia akan bertanggung jawab dan Tuhan akan menghakimi dia sendiri. Ya, tetapi masalah yang utama juga di dalam hidup kita, seperti juga dalam hidup Daud, bahwa bagaimana kita boleh berespons kepada Tuhan ketika menghadapi Nabal ini. Ya. Karena yang saya sebut Nabal di dalam hidup kita itu belum tentu orang yang jahat, belum tentu orang yang bodoh, tetapi kalau kita lihat di sini mungkin adalah orang-orang yang membuat kita marah, yang membuat kita emosi, yang membuat darah kita mendidih, gitu ya. Sudah akan ada orang-orang seperti itu kan, pasti kan di dalam hidup kita kan, yang membuat kita kesel, ya, yang membuat kita dengar perkataan dia langsung itu darahnya naik, kalau kita langsung darahnya naik ke atas, kita kerasa darahnya naik ke atas, langsung kepala naik darah, naik pitam, ya, sehingga kita menjadi marah emosi. Akan ada orang-orang seperti itu, ya, di dalam kehidupan kita. Tetapi masalah utamanya adalah, sekali lagi, bagaimana kita boleh berespons. Ini kita bukan hanya respons kepada dia, tetapi apa yang kita kerjakan, berespon di hadapan dia, kepada dia adalah, ini kita sedang berespons di hadapan Tuhan. Tuhan yang mengerti, Tuhan yang sedang menguji hati kita. Tuhan yang sedang melihat bagaimana kita boleh berespon dengan benar di hadapan Nabal-Nabal di dalam kehidupan kita. Dan biasanya persoalannya adalah kita cenderung untuk bertindak sendiri untuk mencari keadilan. Seperti tadi saya memakai kata yang Abigail katakan kepada Daud. Bertindak sendiri untuk mencari keadilan sih, karena ini memang orang yang brengsek, orang yang nggak bener, Nabal, orang yang jahat, orang yang dursila, orang yang nggak ada lagi orang yang bisa bicara. Pegawainya bilang tidak ada lagi orang yang bisa bicara sama dia. Karena itu pegawainya tidak bicara lagi kepada Nabal. Nabal, tuanku, kasihlah, kalau nggak kita mati, kalau kita habis. Tidak, dia pegawainya sendiri tahu. Nggak, percuma lah ngomong sama orang gini. Ya, dia orang yang bebal memang. Percuma ngomong sama orang ini. Karena itu pegawai-pegawainya cari ke Abigail. Bicara kepada Abigail. Ada bijaksana daripada pegawainya. Pegawainya sendiri mengerti seperti apa Nabal itu. Ya. Tetapi persoalannya di sini adalah kita sekali lagi cenderung untuk bertindak sendiri untuk mencari keadilan. Memang yang kita kerjakan, kalau misalnya Daud membunuh Nabal, itu mungkin memang itu Nabal mungkin deserve untuk mengalami kematian, dan akhirnya Tuhan yang membunuh dia. Memang dikatakan tadi, ya, kita membaca Tuhan yang membunuh Nabal, tetapi harus Tuhan yang melakukan keadilan itu, bukan Daud. Nah, Daud kalau dia mau mencari keadilan, take the matter into his own hand. Kalau dia bertindak sendiri untuk mencari keadilan, dan apalagi persoalan yang lebih berat adalah yang temptation-nya di sini bagi Daud dan juga bagi kita adalah ketika kita menghadapi orang seperti Nabal ini, dan kita bisa, kita mampu, dan kita punya kekuatan, dan kita berhak to some extent untuk tanda kutip menghancurkan dia. Nah, ini menjadi problem. Ya, ini justru di bagian ini adalah problem yang sedang dihadapi Daud, karena Tuhan tidak berkenan kalau Daud melakukan itu. Jelas di sini semua Tuhan yang bekerja, yang mencegah dan mengirim Abigail dan memberi pengertian kepada Daud. Daud sendiri sadar bahwa Tuhan yang sudah mencegah dia daripada melakukan kesalahan yang besar ini. Dan bukan hanya itu, Tuhan juga sebenarnya juga mencegah Daud karena kalau dia melakukan kesalahan ini dengan membunuh Nabal dan orang-orangnya, itu akan akan terus menghantui dia. Tangan Daud akan penuh dengan darah. Dia akan bersalah membunuh orang yang, meskipun Nabal orang yang bebal, tetapi dia tidak patut melakukan itu semua sebenarnya. Ya, persoalannya Daud mampu, persoalannya dia punya tentara yang gagah perkasa, dan persoalannya adalah Nabal memang
layak, patut untuk sebenarnya mengalami keadilan yang dia harus terima. Ya, kita berapa hari ini terus mengikuti, pasti saudara semua mengikuti akan berita di Minnesota di Amerika. Ya, saya rasa itu menjadi salah satu contoh juga. Ya, meskipun banyak aspeknya, banyak unsur politiknya dan sebagainya. Ya, kita juga kemarin di Melbourne, di Sydney, di Adelaide semua protes, puluhan ribu orang protes Black Lives Matters. Ya, meskipun tentu Black Lives Matters. Ya, tapi all life is matters, ya. Seluruh hidup sebenarnya adalah matters. Kita mengerti kenapa menjadi besar karena polisi yang punya kekuatan, yang punya senjata itu melakukan ketidakadilan, ya. Take the matter into their own hands. Mirip sekali seperti ini. Sehingga kematian George Floyd itu menjadi orang sendiri sadar ini sesuatu yang tidak benar, bahkan orang sadar sesuatu yang tidak seharusnya polisi yang mempunyai kekuatan, kuasa untuk menegakkan keadilan. Tetapi dia take the matter into their own hands, ya, bukan dengan keadilan daripada hukum. Saudara sekalian, kalau di dalam hidup kita Tuhan mencegah kita untuk melakukan dosa dan sesuatu yang bodoh, maka kita patut bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kalau kita patut bersyukur kepada Tuhan, kalau Tuhan memberikan halangan-halangan di dalam hidup kita, supaya kita tidak melampiaskan emosi kita yang sudah naik. Tuhan jaga, tidak berhenti. Dengan cara apa? Dengan segala cara. Nanti kita lihat lebih detail. Tapi dalam hidup kita melihat mungkin dari orang di rumah yang memberi nasihat kepada kita. Dari hamba Tuhan yang mengatakan teguran kepada saudara. Ya, dari saudara mungkin emosi sudah marah berantem suami istri dan saudara lagi marah mau keluar, mau naik mobil, meninggalkan rumah, mau naik mobil, sudah started, mogok mobilnya. Itu salah satu providensia Allah. Sehingga saudara kalau keadaan emosi, kemudian marah, kemudian mau naik mobil, keluar, bahaya sekali sebenarnya. Dalam keadaan bahaya sekali. Hal-hal seperti itu Tuhan menjaga kita, mencegah kita untuk melakukan tindakan dosa atau sesuatu yang bodoh. Itu adalah anugerah Tuhan yang besar. Anugerah Tuhan yang besar. Rencana kita, pikiran kita akan melakukan ini karena kemarahan kita, dan Tuhan mencegah itu sehingga kita tidak bisa melakukan itu. Apakah karena kita sakit, apakah karena kita situasi apapun yang terjadi. Saya percaya saudara pernah mengalami itu, dicegah sehingga kita tidak bisa melampiaskan kemarahan dan emosi kita. Itu adalah preventive providence. Itulah providensia Allah yang menjaga kita untuk kita tidak melakukan kejahatan yang besar. Biar kita boleh berespons seperti Daud berespon di sini, mengerti di dalam ayat yang ke-39. Dia ketika didengar bagian terakhir di sini, ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dan dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku yang mencegah. Terpujilah Tuhan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Daud sadar kalau bukan Tuhan yang mencegah, dia akan terpleset di situ, jatuh. Dan itu akan berdampak yang besar kepada dia. Dan biarlah kita boleh berespons seperti Daud bahwa memberi tempat kepada murka Allah, kalau sudah mengingat khotbah minggu lalu. Ya, memberi tempat kepada murka Allah. Di dalam ayat 37-38 kita tahu, meskipun Daud tidak membunuh Nabal, tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu berhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu Nabal. Dan ayat 38 dengan lebih jelas lagi dikatakan, dan kira-kira 10 hari kemudian itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menegakkan keadilannya. Bukan Daud yang mengambil keadilan itu dengan tangannya sendiri. Memberi tempat, membiarkan, bersandar kepada Tuhan. Dan ini yang dikerjakan sebenarnya juga di dalam pasal sebelumnya, ya, pasal 24 yang kita sudah bahas.
Saudara sekalian, hal yang kedua yang kita renungkan di sini, ya. Lanjutkan pemikiran ini bahwa preventive providence ini, Tuhan yang mencegah providensi Allah yang mencegah kita melakukan kejahatan. Itu kita perlukan, Daud perlukan di sini, termasuk saya, termasuk semua orang di sini, anak-anak Tuhan. Kita perlu preventive providence itu karena kita adalah orang-orang yang lemah. Dan kita adalah orang-orang yang juga sering tidak konsisten di dalam kehidupan kita. Nah, kita di sini melihat dari bagaimana kalau kita membandingkan pasal 25 ini yang barusan kita bahas ini dengan pasal 24 yang minggu lalu kita bahas. Ya, kita mengetahui di dalam pasal 24 itu, kalau sudah masih ingat cerita minggu lalu, yaitu Daud di situ mencegah tentaranya untuk membunuh Saul ketika Saul sedang buang air di goa, ya, dan ternyata Daud dengan orang-orang yang ada di dalam goa itu, lebih dalam lagi, dan orang-orang yang mengatakan, inilah this is the day that the Lord has made. Inilah harinya yang Tuhan sudah berikan. Tuhan telah memberikan Saul ke dalam tanganmu. Mari kita bunuh. Ya, dan kita membaca kemudian Daud mencegah orang-orangnya untuk membunuh akan Saul. Dia mencegah dengan kata-kata, dengan force, benar bahkan dikatakan kita sedang membahas. Dia mencegah, Daud mencegah tentaranya untuk membunuh Saul. Tetapi ayat pasal 25 ini Daud sendiri yang harus dicegah oleh Abigail. Oleh Tuhan melalui Abigail. Ya, untuk dia tidak melakukan kejahatan yang besar. Menjadi kontras. Di dalam pasal 24 kita mengingat Daud itu tidak membunuh Saul karena dia percaya penuh pada keadilan Allah yang tadi kita sudah katakan. Ya, dia percaya penuh pada keadilan Allah. Itulah yang dikatakan Daud. Biarlah Tuhan menjadi hakim. Tuhan mengadili antara engkau dan saya, hai Saul, ayahku. Begitu ya. Dan dia tidak membunuh. Daud mengatakan, Tuhan sudah memberikan kau ke dalam tanganku, tetapi aku tidak menyentuh engkau dan membunuh engkau, karena aku sayang kepadamu, karena biarlah Tuhan menyatakan keadilannya dan berperkara antara engkau dan aku. Daud tidak membunuh Saul karena dia percaya penuh pada keadilan Allah, tetapi di sini kita melihat Daud hampir dan sudah berjalan untuk bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Bisa orang yang sama tindakannya tidak konsisten. Ya. Seorang ahli perjanjian lama bernama Hans Hertzberg itu mengatakan begini. Through Abigail, the Lord saves David from a danger different from that in the cave with Saul, but nonetheless great. It consists in the possibility that David may take matters into his own hand and thus make himself master of his fate instead of letting it be guided by the Lord. Ya. Ini jadi memang membandingkan bahwa apa yang dihadapi Daud di sini sebenarnya secara prinsipnya mirip sekali dengan ketika dia menghadapi Saul. Saul juga tidak adil, Saul juga tidak benar, Saul juga terus mengejar Daud yang tidak bersalah, ya. Tetapi dan demikian juga Nabal. Nabal juga tidak benar dan yang brengsek, yang jahat dan sebagainya. Tetapi ketika dia berhadapan dengan Saul, Daud jelas sekali apa yang dia harus lakukan. Daud mengerti sekali kehendak Tuhan di situ. Prinsip yang sama yang dia harusnya juga terapkan sekarang di dalam ketika menghadapi Nabal. Tetapi somehow dia tidak bisa lihat. Dia tidak bisa mengkaitkan hal yang sebenarnya prinsipnya sama. Dia harus memberikan tempat kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri yang menyatakan keadilannya. Dia seharusnya bisa menahan diri, tidak melakukan kejahatan itu. Tetapi dia harus ditahan oleh Tuhan melalui Abigail, perkataan Abigail. Saudara sekalian, saya terus melihat di dalam hidup hamba-hamba Tuhan, ya, juga di dalam hidup saya sendiri dan hidup saudara-saudara, ya, yang ada di gereja ini, baik di Melbourne, di Auckland, begitu, bahwa bagaimana bahwa kita kadang-kadang sebagai anak-anak Tuhan itu
Bahkan mungkin sering kali, ya, kadang jarang atau sering itu mungkin relatif ya, tergantung seberapa matangnya kita, tetapi paling sedikit kita kadang-kadang itu tidak konsisten di dalam iman kita. Di dalam situasi tertentu kita dengan sangat jelas mengerti kebenaran firman itu harus diterapkan di sini, di dalam posisi, di dalam peristiwa yang sedang saya hadapi. Tetapi di dalam keadaan yang lain, ganti posisi, ganti orangnya, ganti situasinya, ganti konteksnya, kemudian kita menjadi tidak mengerti bagaimana sebenarnya prinsip yang sama itu harusnya juga boleh diterapkan dan harus diterapkan di dalam konteks ini. Kita seringkali tidak konsisten, banyak hal kita tidak konsisten di dalam hidup kita. Ada waktu-waktu kita begitu bagus, begitu saya melihat juga di antara jemaat ada orang-orang yang Tuhan di dalam masa-masa tertentu begitu indah, begitu bagus, begitu menjadi berkat. Apa yang dia katakan, apa yang dilakukan itu begitu baik menjadi berkat. Ya. Dan orang-orang juga sadar, wah jadi respect, bagus sekali, sungguh-sungguh indah apa yang dikerjakan. Tapi di dalam situasi yang lain, situasi yang berbeda, orang jadi, kok bisa begitu ya dia? Kok bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Dan begitu salah, begitu tidak baik, begitu tidak menjadi berkat, begitu bahkan menjadi batu sandungan dari apa yang dia kerjakan. Kadang-kadang kita seperti itu, karena itu kita perlu belas kasihan Tuhan, perlu the preventive providence di dalam hidup kita. Juga kita perlu mengerti bahwa hidup kita itu multifaset, ya, banyak aspek hidup kita. Kita bertemu dengan orang-orang berbeda dan konteks hidup kita yang berbeda-beda. Biarlah kita sadar bahwa kita adalah seperti salah satu reform piety, kerohanian reform yang menekankan akan hidup yang coram deo, hidup yang living every moment in the presence of God, in the face of God. Sadar setiap waktu, setiap saat Tuhan yang hadir, Tuhan yang kita harus mempertanggungjawabkan semua apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan. Tuhan yang mau kita hidup utuh, terintegrasi dalam hidup kita. Ini kelemahan kita semua, ya. Harap kita boleh belajar, bertumbuh bersama-sama. Kalau kita bahkan juga hamba-hamba Tuhan yang besar, kalau saudara membaca akan kisah daripada hidup Bob Pierce atau Robert Pierce, ya, Bob atau Robert Pierce itu pendiri dari World Vision. Ya, dia slogan yang sangat-sangat indah, dia katakan, let our heart breaks for the things that breaks God's heart. Wah, sangat-sangat, saya rasa very very beautiful kalimat itu. Itulah doa dia, itulah kerinduan dia waktu dia mendirikan World Vision. Let my heart breaks for the things that breaks God's heart. Ya. Dan dia mendirikan World Vision menjadi berkat yang besar, ya, sudah lama begitu ya. Ada meskipun terus ada perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi kalau sudah mempelajari hidup daripada Bob Pierce ini atau Robert Pierce ini, maka sudah akan melihat juga ketidakkonsistenan dia. Di satu sisi dia mendirikan itu, pelayanannya menjadi berkat yang besar. Tapi di dalam keluarganya sendiri itu berantakan. Keluarganya itu berantakan, bahkan ada anaknya itu yang akhirnya karena kecewa, karena susah di dalam relasinya dengan papanya ini, dengan Bob Pierce, sampai akhirnya salah satu anaknya itu bunuh diri. Itu terjadi bukan hanya kepada Bob Pierce, tetapi ke dalam banyak hamba-hamba Tuhan, menjadi juga peringatan bagi saya dan peringatan bagi saudara sekalian. Biarlah kita boleh mengerti seluruh hidup kita harus terintegrasi. Dan juga mungkin prinsip yang lain adalah biarlah kita tidak bergantung dan bangga terhadap keberhasilan masa lalu. Ada waktunya kita begitu bagus, ada waktunya kita begitu indah, waktu kita sungguh-sungguh mentaati Tuhan, waktu kita sungguh-sungguh berkorban bagi Tuhan, waktu kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh waktu, energi kita untuk pekerjaan Tuhan. Jangan kita pikir bahwa kita akan terus bisa begitu. Kalau saya dulu Tuhan pakai begitu indah, maka Tuhan akan terus pakai saya sampai sekarang dan seterusnya. Tidak. Keberhasilan yang lalu tidak membuat kita bergantung dan bahwa pasti hari ini, saat ini, dan masa depan saya pasti akan berhasil. Tidak. Setiap waktu, setiap saat, setiap keputusan
yang kita ambil. Itu selalu harus bergantung dengan segar, harus bersandar dengan segar kepada Tuhan. Hari ini, saat ini, dalam hidup kita. Dalam segala tantangan, kesulitan, pergumulan. Masa lalu, keberhasilan masa lalu, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan dari masa lalu mendorong kita untuk makin justru bersandar, mendorong kita makin bergantung kepada Tuhan. Bergantungnya itu yang harus terus ada. Seperti dulu kita berhasil pasti karena kita bergantung total kepada Tuhan. Biarlah hari ini saya juga boleh bergantung total kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada keberhasilannya, tapi hanya bergantung kepada Tuhan. Kita melihat di sini hampir gagalnya dari Daud, atau mungkin sudah gagal, ya, tetapi bersyukur dicegah oleh Tuhan sehingga tidak melakukan kejahatan yang besar dan dosa di hadapan Tuhan. Itu hal yang kedua. Yang ketiga kita boleh pikirkan bahwa kita boleh melihat juga di sini seringkali Tuhan memakai manusia. Sebenarnya seringkali alat yang Tuhan pakai itu manusia, ya, untuk melakukan preventive providence. Ya. Kita tahu tokoh utama yang Tuhan pakai di sini adalah Abigail, ya, Abigail yang bijaksananya, yang segera bertindak dengan cepat ketika dia mendengar berita tentang apa yang akan dilakukan Daud. Ya, Alkitab dengan indah di sini mengatakan ayat yang ke-18, Abigail lost no time, langsung dia bertindak. Langsung dia bikin organisasi, panggil bujang-bujangnya, kumpulkan segala harta, segala yang diperlukan oleh Daud, membawa dan menghampiri Daud di tengah jalan, ketemu Daud di tengah jalan, dan sujud menyembah kepada Daud, berkata, berkali-kali mengatakan, Tuanku, Tuanku, Tuanku. Bijaksana, Abigail jelas, dia adalah tokoh yang Tuhan pakai yang menahan Daud daripada melakukan kejahatan yang besar. Tetapi, sudah melihat juga ada yang saya mau tekankan, poin ketiga di sini adalah, Tuhan juga memakai seorang yang lain yang namanya tidak disebut. Yang namanya bahkan tidak disebut di sini. Yaitu bujang. Ya, di dalam ayat 14 sampai 17. Saya baca dengan cepat ya. Ayat 14 sampai 17. Tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat kami. Oleh sebab itu pikirkanlah, hai Abigail tuanku, dan pertimbangkan apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan Nabal itu Tuhan kita seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Kalau kita move back dan melihat seluruh cerita ini secara keseluruhan, maka kita tahu bahwa perkataan dari bujangnya ini sangat-sangat penting. Ya, meskipun memang dia bukan karakter utama. Jelas karakter utama adalah Abigail di sini. Ya, kita tidak boleh mengutamakan apa yang tidak diutamakan oleh cerita. Ya, yang diutamakan oleh penulis Alkitab kita harus utamakan itu Abigail. Tapi meskipun dia peranannya kecil, tetapi peranannya esensial. Meskipun dia ini adalah seperti kalau dalam film adalah figuran, ya, adalah seperti peran pembantu, ya, bukan peran utama, dia peran pembantu, tetapi peran pembantu yang signifikan, dia signifikan. Ya, jadi seluruh tindakan yang dilakukan Abigail, peran utama ini sebenarnya dipicu oleh informasi yang diberikan oleh si bujang ini, yang tidak disebut bahkan namanya. Dia memberikan informasi yang tepat dan dia beritahukan kepada orang yang tepat dengan penilaian yang tepat, dengan sebenarnya penilaian apa yang terjadi dengan tepat. Ya, jadi memang dia perannya kecil dibandingkan Abigail khususnya, tetapi dia perannya itu esensial. Inilah seringkali cara Tuhan bekerja. Ya, ini bukan exception sebenarnya. Tetapi kalau kita membaca Alkitab, kita akan tahu bahwa sering sekali
Tuhan bekerja dengan cara demikian, memakai orang-orang yang kecil yang bahkan namanya tidak disebut, tetapi sebenarnya perannya sangat-sangat penting. Kalau saudara mengingat peristiwa daripada Naaman di 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, juga ada dua tokoh bujang yang kecil yang tidak disebut namanya tetapi sangat-sangat esensial. Sudah kalau ingat, saya ceritakan sedikit cerita Naaman itu, ya namanya kena kusta, dan kemudian somehow dia sudah mau mati dan sebagainya, sudah bahaya sekali. Dia mulai ada solusinya, karena apa? Karena ada gadis kecil yang jadi budaknya istri daripada Naaman. Mungkin sedang beresin tempat tidur, mungkin sedang cuci piring, ya sambil ngomong, oh kalau saja Naaman tuanku itu mau pergi ke Samaria, ada nabi di sana yang bisa menyembuhkan dia. Karena kalimat itu, kalimat yang seperti selintas saja, ini solusi bagi Naaman. Naaman kemudian singkat cerita pergi ke Samaria untuk bertemu Elisa di situ. Dan kemudian ketika dia bertemu Elisa, Elisa bilang, berendam 7 kali di Sungai Yordan. Ya, berendam 7 kali di Sungai Yordan, kamu akan sembuh. Mau akan marahlah Naaman. Ya, marahlah Naaman. Gak ada apa untuk apa engkau bahkan tidak menemui saya, suruh bujangmu mengatakan kalimat itu. Ya, dan apa nggak ada sungai yang lebih bagus? Ada begitu banyak sungai yang lebih bagus di kotaku. Kenapa harus di Sungai Yordan yang kotor itu dan harus 7 kali? Ngapain aku? Marah sekali Naaman. Sudah mau pulang dan marah. Terus ada bujangnya lagi. Bujang yang lain, bukan bujang perempuan, itu bujang yang lain. Tuanku, kalau Nabi Elisa suruh kamu melakukan sesuatu yang berat, pasti kamu akan lakukan, bukan? Ini Nabi Elisa hanya suruh kamu berendam 7 kali. Kenapa kau tidak lakukan? Sadar. Bodoh sekali saya, benar juga. Ya benar juga. Kalau dia lakukan susah, harus bagaimana, pasti dia akan lakukan. Dia kalau nggak mati, kusta. Maka dia pergi ke Sungai Yordan, berendam 7 kali. Sembuhlah dia. Saudara sekalian, karena itu kita boleh melihat di sini ya, providensia Allah dan khususnya preventive providence secara khusus di sini. Seringkali Tuhan memakai orang-orang yang kecil, tanda kutip. Ya, orang-orang yang remeh, orang-orang yang kita tidak pernah pikir, tidak dianggap oleh orang-orang banyak. Ya, mungkin kita juga tidak menganggap. Tapi Tuhan bisa pakai. Karena itu kita jangan pernah menghina orang-orang kecil. Jangan kita pernah menganggap remeh orang-orang yang remeh, tanda kutip ini. Biarlah kita boleh dengan peka, dengan rendah hati mendengar suara Tuhan. Mendengar perkataan Tuhan, kadang-kadang dari anak kita, kadang-kadang dari orang yang kita tidak anggap, kadang-kadang dari musuh kita. Mungkin. Orang itu bisa mengatakan kalimat-kalimat yang bisa benar. Dan kita perlu peka, perlu dengan rendah hati mendengar akan kalimat itu. Dan kalau kita mendengar kalimat-kalimat Tuhan kebenaran itu melalui orang-orang kecil ini, maka kita bukan hanya akan mengerti akan providensia Allah dalam hidup kita, tapi juga kita akan dikuatkan sebenarnya. Iman kita sendiri akan dikuatkan. Inilah poin yang terakhir yang terjadi kepada Daud. Ayat 28-29. Ya, dari perkataan Abigail kepada Daud sekali lagi. Ampunilah kiranya kecerobohan hamba-Mu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh, karena tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang yang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa tuanku itu akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan umbannya dari dalam salang umban. Tidak ada keraguan, kepastian dari perkataan Abigail. Selanjutnya 30 dan 31. Ya. Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hamba-Mu ini. Ini adalah
perkataan Abigail yang bukan hanya mencegah Daud untuk melakukan kesalahan, tetapi adalah perkataan yang menguatkan Daud akan janji dari Tuhan sendiri yang keluar dari mulut Abigail. Pasti bahwa engkau akan menjadi raja. Tuhan akan melindungi engkau, menjaga engkau. Tidak ada seorang pun yang akan merebut nyawamu dari tanganmu. Dari tangan Tuhan. Tuhan akan memelihara. Pasti ini janji Tuhan dengan kepastian, dengan perkataan firman Tuhan keluar dari mulut Abigail ini. Tentu kita tahu bahwa Daud tahu akan hal ini. Ya, kita sudah membaca berkali-kali di dalam pasal-pasal sebelumnya bahwa Tuhan sudah menyatakan pemeliharaannya berkali-kali. Janjinya sudah berkali-kali juga dinyatakan dari mulut Jonathan, dari mulut orang lain dan kepada Daud sendiri. Sudah dikatakan dari mulut nabi-nabi, sudah dikatakan kepada dia. Tapi kalau saudara ada di tempat Daud, sudah menempatkan diri di tempat Daud, ya, meskipun dia sudah dengar berkali-kali janji Tuhan bahwa dia pasti menjadi raja dan tidak ada yang bisa menggantikan tempat dia. Dia pasti Tuhan akan memimpin dia sampai menjadi raja. Tapi kalau sudah ada di tempat Daud yang terus-menerus terancam jiwanya, karena Saul tidak berhenti mengejar dia, maka iman kita juga bisa goncang. Seperti Daud sebenarnya juga goncang imannya. Kalau kita lompat ayat pasal yang ke-27, satu ayat saja, ayat yang pertama. Pasal 27. Bahkan di dalam pasal 27 sudah membaca di situ. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya. 1 Samuel 27 ya, ayat yang pertama. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Dia masih berpikir itu. Sampai pasal 27. David thought to himself, one of these days I will be destroyed by the hand of Saul. Jadi, saudara, maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah Daud memerlukan perkataan dari Abigail ini. Memerlukan perkataan janji Tuhan yang keluar dari mulut Abigail ini. Perkataan Abigail ini sangat penting karena bukan hanya mencegah saat itu, mencegah Daud untuk melakukan kejahatan. Tapi sebenarnya juga perkataan itu menguatkan Daud akan janji Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada dia sebelumnya. Tetapi dia perlu lagi perkataan Tuhan. Yang menguatkan kita hari demi hari, bukan sekali lagi bukan perkataan Tuhan, firman yang sudah dia katakan kepada kita dulu, tahun lalu, minggu lalu bahkan. Tidak setiap hari kita memerlukan perkataan Tuhan. Setiap waktu kita memerlukan perkataan Tuhan yang bukan hanya mencegah kita dari berbuat jahat, tetapi juga menguatkan kita sekali lagi, menguatkan kita, menuntun kita di jalan yang benar. Daud memerlukan itu. Dia mendapat bukan hanya pencegahan anugerah Tuhan melalui perkataan Abigail, tetapi dia mengalami kekuatan pertolongan Tuhan melalui perkataan ini. Saya akan tutup dengan mengajak saudara melihat melihat keseluruhan daripada pasal 25 ini dan juga sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya. Kalau kita melihat keseluruhan pasal 25 dan juga pasal-pasal sebelumnya, kita akan sadar bahwa karakter utama at the end of the day adalah Tuhan sendiri yang sedang bekerja di sini. Tuhan memakai Abigail, memakai bujangnya dan semua sebelum-sebelumnya juga. Tuhan memakai segala cara, keadaan. Ultimately karakter yang ultimate adalah Tuhan sendiri, Yahweh sendiri yang sedang mendirikan kerajaannya. Menyatakan, mengerjakan keselamatannya. Tahap demi tahap dia mengerjakannya. Tuhan bisa memakai berbagai macam orang, tetapi pekerjaan itu ultimately tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada orang atau kepada manusia. Kita melihat pasal-pasal sebelumnya, Imam Eli itu akhirnya dia lebih menghormati anaknya daripada menghormati Tuhan. Seorang imam. Saul yang pertama sudah dipilih oleh Tuhan, tapi akhirnya dia menjadi orang raja yang tidak mau taat kepada Tuhan.
tidak mau taat kepada firman Tuhan. Bahkan hamba Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, Samuel, dia kalau tidak ada preventive providence, kalau Tuhan tidak menjaga Samuel untuk mengurapi akan Eliab, dia pertama pikir Eliab kakak daripada Daud yang paling besar, inilah orangnya. Karena hebat, karena tinggi, karena ganteng, ini pasti orangnya. Bahkan dia kalau bukan Tuhan yang bekerja, maka dia akan memilih Eliab yang akan menjadi Saul yang kedua. Dan bahkan Daud di sini ayat 25 kita melihat bahwa kalau Tuhan tidak menjaga dia, preventive, tidak mengutus Abigail datang kepada dia, mencegah dia untuk melakukan kejahatan, maka akan rusak dan akan mempengaruhi akan seluruh akan pelayanan dan hidupnya. Ultimately kita tahu bahwa hanya pekerjaan Tuhan mendirikan kerajaannya, pekerjaan ini hanya bisa diserahkan kepada hamba Tuhan yang setia itu. Ya. Seluruhnya hanya bisa sepenuhnya ultimately diserahkan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu. Hamba Tuhan yang setia itu, yang setia sampai mati, yang selalu menjalani hidupnya coram Deo in the presence of his Father. Mengerjakan seluruhnya, dan dia kita mengetahui dia setia sampai mati di atas kayu salib. Bahkan di tengah kesulitan, tantangan yang besar, yang paling besar di Taman Getsemani, dia dengan berdoa, berlutut dengan darah dengan keringat yang bercucuran seperti darah, di tengah kesulitan menghadapi murka Allah yang dia harus tanggung itu pun, dia pun berseru kepada Bapa, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Sampai akhir hidupnya, dia terus setia. Dia terus menundukkan diri kepada Allah Bapa. Hanya kepada hamba Tuhan itu, yang setia sampai mati itu, yang mengerjakan pekerjaan Tuhan secara sempurna, maka pekerjaan mendirikan kerajaannya di bumi itu diserahkan kepada Dia. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang demikian. Kita bergantung kepada Dia, kita bersandar kepada Dia, dan biarlah kita boleh belajar juga bertumbuh hidup mengikuti akan teladannya. Mari kita berdoa. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Tuhan, tidak habis-habisnya kami bersyukur kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang mengarahkan sejarah, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, dan Engkau juga Allah yang mengasihi kami, umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau menyatakan your preventive providence di dalam hidup kami, karena kami sungguh membutuhkan akan your preventive providence. Karena begitu kami yang lemah, begitu kami tidak konsisten, begitu banyak kesalahan dan dosa kami. Karena itu Tuhan, memberilah kepada kami hati yang lembut, untuk kami mengerti apa yang Kau sedang kerjakan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa taat kepada firman-Mu, dan kami juga boleh mendengar perkataan-Mu, suara-Mu, melalui orang-orang di sekeliling kami. Siapapun dia, betapa besar atau kecil, biarlah kami boleh mendengar dengan beri kerendahan hati kepada kami ya Tuhan, untuk kami mendengar perkataan-Mu yang boleh menjaga kami daripada kesalahan yang besar, dan juga memberi kekuatan kepada kami untuk terus boleh mengikuti Engkau. Pimpin dan berkati setiap kami. Kami bersyukur untuk Yesus Kristus yang adalah Tuhan, hamba yang setia itu, yang sudah
menyerahkan dirinya bagi kami. Sehingga kami adalah milik-Mu dan jadikan hidup kami sungguh-sungguh hidup sebagai hamba-hamba-Mu yang boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.